Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu, sungguh sangat menyukai, ya, at-tayammun, yakni memulai dari sisi sebelah kanan pada hal-hal yang sifatnya adalah yang memuliakan tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Bentuk memulai Rasulullah SAW dengan sisi sebelah kanan ini sebagai bentuk al-fa'al, ya, mengharap kebaikan, optimisme untuk mendapatkan kebaikan, dikarenakan penduduk surga ini dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kelompok kanan, ashabul yamin, ya, yang dimana Allah Subhanahu wa taala sifati penduduk surga sebagai ashabul yamin, ya, orang-orang yang berada di barisan kanan. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memulai hal-hal yang sifatnya memuliakan diri dan tubuh beliau dari sisi sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ikhwah sekalian, alhamdulillahi rabbil alamin, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa duduk bersama, berkumpul untuk sama-sama mempelajari dan mendalami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan pribadi beliau, dengan mengambil rujukan kepada kitab Syama'il al-Muhammadiyah. Kita masih berada di dalam bab at-tarajjul, bab yaitu berhias diri, ya, dimana hadis terakhir kita sampai ke hadis yang berasal dari jalan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana penulis rahimahullahu taala berkata, wa anha, dan dari beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu tayammuna fi tuhurihi idza tatahhar wa fi tarajjulihi idza tarajjal wa fi inti'alihi idza inta'al. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu, sungguh sangat menyukai, ya, at-tayammun, yakni memulai dari sisi sebelah kanan ya, yakni pada melakukan atau memulai dari sisi sebelah kanan pada hal-hal yang sifatnya adalah yang memuliakan tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bentuk memulai Rasulullah SAW dengan sisi sebelah kanan ini sebagai bentuk al-fa'al, ya, mengharap kebaikan, optimisme untuk mendapatkan kebaikan, dikarenakan penduduk surga ini dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kelompok kanan, ashabul yamin, ya, karena adanya kesamaan dari penamaan sisi kanan, ya, yang dimana Allah Subhanahu wa taala sifati penduduk surga sebagai ashabul yamin, ya, orang-orang yang berada di barisan kanan. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memulai hal-hal yang sifatnya memuliakan diri dan tubuh beliau dari sisi sebelah kanan. Apa saja yang beliau mulai di sisi sebelah kanan? Fi tuhurihi, pada
kegiatan atau perbuatan yang sifatnya membersihkan diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti wudu, ya. Kalau wudu di sini tentu setelah mencuci wajah, ya. Dikarenakan sebelum mencuci wajah tidak disunnahkan untuk memulai pada bagian kanan atau mendahulukan bagian kanan terlebih dahulu, tetapi langsung mencuci sekaligus, ya, seperti tangan, ya, sampai kepada pergelangan itu. Sebelum berkumur-kumur itu enggak disunnahkan untuk memulainya dengan memulai atau mendahulukan sisi sekanan terlebih dahulu, enggak, tapi langsung mencuci secara sekaligus. Baru berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, baru setelah itu wajah, baru setelah itu baru mendahulukan sisi sebelah kanan, ya. Nah, idza tatahhar, ya, jika beliau sallallahu alaihi wasallam bersuci. Wa fi tarajjulihi, dan ketika beliau menyisir dan menata atau merapihkan rambut beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga mencakup dalam perkataan ini adalah ketika beliau meminyaki rambut Nabi, atau ketika beliau meminyaki rambutnya. Jadi memulai sisi sebelah kanan. Idza tarajjal, ketika beliau merapihkan rambutnya. Wa finti'alihi, dan ketika beliau, ya, memakai sendal. Nah, jadi di dalam memakai sendal ini, ya, sebagai bentuk memuliakan kaki, ya, dikarenakan kaki ini termasuk anggota tubuh yang memiliki bagian kanan dan bagian kiri, maka sebagai bentuk memuliakan, dan yang dimana dalam hal-hal memuliakan tubuh kita, diri kita, itu memulai sisi yang kanan terlebih dahulu, maka memakainya sebelah kanan, ya. Maka itu para ulama menjelaskan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis, kalau memakai sendal itu kaki kanan yang pertama dipakai, yang atau memakai bagian kanan terlebih dahulu, yang didahulukan, dan yang paling terakhir dilepasnya. Jelas ya. Jadi kalau dilepas yang dimulai apa? Kaki kiri terlebih dahulu, baru setelah itu kaki kanan. Idzan ta'al, ya. Dan juga ketika beliau memakai sendal, ya, dan juga alas kaki, ya, yang lainnya mencakup memakai alas kaki. Nah, di dalam riwayat lain ada tambahan wa fi sya'nihi kullih, ya. Jadi dalam riwayat ini nggak ada tambahan itu, tapi dalam riwayat Sahihain, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dalam setiap urusan beliau sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi makna fi sya'nihi kullih tidak secara umum dipahaminya, ya, artinya setiap hal itu kanan enggak, ya. Ada kaedahnya disebutkan oleh para ulama, semua yang mimbabit takrim, memuliakan tubuh kita, ya, diri kita, itu mulainya dengan bagian kanan terlebih dahulu. Adapun yang sifatnya membersihkan hal-hal yang kotor maka menggunakan atau mendahulukan sisi yang kiri terlebih dahulu, ya. Nah, hadis ini, ya, hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ini merupakan hadis pokok, ya, termasuk hadis inti di dalam menjelaskan adab, ya, bersuci dan menata diri, ya. Yang dimana Rasulullah SAW dikabarkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha senantiasa mendahulukan sisi sebelah kanan dalam bersucinya, merapihkan rambutnya, dan juga ketika memakai sendalnya. Mencakup di sini juga dalam hal memberi dan menerima, itu pakai kanan terlebih diutamakan, ya. Walaupun secara hukum syariat tidak mengapa menerima atau memberi dengan tangan kiri, tetapi yang afdolnya adalah memberi dan menerima dengan tangan kanan. Terlebih lagi budaya masyarakat kita itu kalau misalnya menerima atau memberi dengan tangan kiri nih termasuk tidak sopan, ya. Nah, juga ketika memakai pakaian itu memulai sisi yang bagian kanan terlebih dahulu, dan juga memasuki rumah dan masjid. Jadi kalau masuk rumah dan juga masjid itu dahulukan kaki kanan terlebih dahulu, ya. Dan juga ketika keluar dari kamar mandi, dari WC, kaki kanan. Ya, itu dia.
Nah, juga mencukur rambut. Kalau cukur rambut sebisa mungkin untuk mendahulukan sisi kanan terlebih dahulu. Mencukur kumis, ya, cukur kumis, merapikan kumis, dan juga bersiwak ketika kita sikat gigi, ya, dahulukan untuk membersihkan sisi kanan terlebih dahulu, ya. Nah, dan juga mencakup di sini kata para ulama, ya, mendahulukan sisi kanan terlebih dahulu itu pada apa? Ketika kita memakai celak. Kan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, nanti ada dalam hadis di kitab ini juga, Rasulullah SAW itu senantiasa mencelaki matanya setiap akan tidur, 3 pada bagian kanan dan 3 pada bagian kiri. Jadi setiap mata itu kanan maupun kiri tiga kali mencelaknya tiga kali. Nah, itu memulai dengan sisi atau bagian kanan terlebih dahulu. Dan juga ketika menggunting kuku ini kan membersihkan diri, betul ya. Nah, para ulama menjelaskan yang paling afdol ketika menggunting kuku itu adalah memulai dengan kanan, secara lebih detailnya lagi memulai jari telunjuknya terlebih dahulu. Telunjuk di kanan, telunjuk, lalu tengah, ya, lalu manis, lalu kelingking, lalu jempol, ya. Nah, lalu ketika, ya, memulai yang kiri dari kelingking terlebih dahulu, manis, tengah, telunjuk, baru jempol. Telunjuk, ya, jari tengah, tengah, telunjuk, dan lalu jempol lah, gitu bahasanya, atau ibu jari, ya. Nah, tapi Al-Imam Al-Ghazali punya pendapat lain lagi. Beliau mengatakan tadi telunjuk, tengah, manis, kelingking, kiri, manis, tengah, telunjuk, jempol, terakhir jempol lagi. Iya, terakhir jempol kanan juga. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa yang dimulai jari telunjuk terlebih dahulu berbeda dengan yang kiri? Kiri kan apa? Kelingking. Karena kenapa? Yang tengah ini adalah isyarat untuk tauhid, syahadatnya. Jadi makanya yang didahulukan untuk dibersihkan, ya. Adapun kalau kaki, mulai dari mana? Kelingking kanan, manis, tengah, telunjuk, bujari, dan seterusnya, kayak gitu. Jempol, bujari, telunjuk, tengah, manis, kelingking. Jadi dimulai dari kelingking dan ditutup dengan kelingking juga, ya. Nah, itu dia. Adapun pada bagian dalam hal-hal yang sifatnya itu tidak bagus atau hal-hal yang kotor, maka memulainya sebelah apa? Sebelah kiri. Seperti apa? Seperti masuk kamar mandi, keluar daripada masjid, ya. Itu dia. Dan istinja, ya. Nah, itu semua disunahkan untuk apa? Memulainya bagian kiri. Nah, adapun pada hal-hal yang bukan bagian memuliakan atau tidak bagian yang menghinakan, ya, itu mulainya gimana? Seperti masuk lapangan. Lapangan kan nggak menghinakan, nggak memuliakan, betul ya? Nah, itu mulai dengan apa? Ada persisian para ulama, tapi Imam Syarqawi mengatakan ashahnya, ya, itu memulai dengan kiri. Ya, jadi masuk lapangan, ya, tempat-tempat yang nggak ada kaitannya dengan memuliakan diri kita atau menghinakan, itu masuk sebelah kiri. Hah? Ya, pasar kiri. Ya, baik. Lalu selanjutnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Anas ibni Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru dahna ra'sihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering kali atau memperhatikan rambutnya untuk diberikan minyak. Nah, ya.
Wa tasriha lihyatihi, dan merapihkan jenggotnya. Jadi disisir, dijenggot, diperhatikan jenggotnya. Jadi tidak terlihat seperti mekar gitu jenggotnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu wa yukthirul qina', ya. Lalu disebutkan wa yukthirul qina', ya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa memakaikan kain di kepalanya. Memakaikan kain di kepalanya. Ini tujuannya apa? Jadi seperti kayak gutroh tuh, shimak kalau yang dipakai di Arab tuh. Nah, itu tujuannya bukan sebagai perhiasan, tetapi sebagai alas untuk imamah yang hendak beliau akan pakai, supaya tidak apa? Tidak terlumuri dengan minyak rambutnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, jelas, iya, dilapisin. Nah, itu seperti masyaikh yang ada di kota Ahsa namanya. Ahsa itu timur Saudi tuh. Jadi beliau pakai gutroh, ya, tapi bukan pakai igal di sininya di kepalanya, tapi pakai imamah. Pakai imamah. Nah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melakukan sedemikian. Ya, jadi makanya mereka mengikuti. Nah, sekali lagi tadi tujuannya Rasulullah SAW menutup kepalanya itu tujuannya untuk apa? Untuk menutup apa? Menjadikan imamah yang beliau kenakan itu tidak terlumuri dengan minyak rambut yang ada di rambut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi di dalam hadis ini ya bahwasannya di antara hal yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga kebersihan dan kerapihan rambut beliau itu menggunakan apa? Minyak rambut. Jenisnya Wallahu alam jenisnya apa? Yang jelas untuk menjaga, bahkan sampai disebutkan dalam hadis ini hatta ka'anna thawbahu thawbu zayyat. Bahkan sampai Rasulullah saking banyaknya minyak rambut yang beliau pakaikan di rambut beliau itu seakan-akan beliau itu tukang minyak. Saking apa? Saking banyaknya minyak yang ada di mana? Di penutup kepala beliau itu. Jelas ya? Nah, bahkan dalam riwayat itu sampai menetes ke mana? Bagian atas dan leher beliau. Ya, karena saking apa? Saking banyaknya minyak yang beliau pakaikan di rambut beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala menjelaskan, ini ada sedikit faedah dengan membawakan sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Baihaqi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'ahu, ya, kalau mau tidur minal lail pada malam hari, beliau wudi'a lahu siwakuhu wa tuhuruhu wa mushtuhu. Ya, beliau taruh di sedekat pembaringan beliau itu apa? 3 hal. Siwaknya beliau, ya, air untuk bersuci, dan juga sisir. Waktu tidur itu. Sisir ada di dekat pembaringannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul itu orang yang rapi. Ya. Rapi, ya. Jadi begitu bangun, biasanya beliau nanti sholat malam kan? Nah, sholat malam itu beliau akan merapihkan dirinya terlebih dahulu karena akan apa? Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang yang ikut Rasulullah beneran tuh justru nggak kumus-kumus gitu, nggak kumuh, nggak lusuh orangnya, tapi rapi. Kayak Amir Rusdi kan. Allah Akbar. Masya Allah. Nah, tadi kembali lagi disebutkan saking Rasulullah senangnya mengenakan mengenakan minyak itu, sampai disebutkan dalam riwayat lain hatta tura hasyatu thawbihi ka'annahu thawbu zayyat, sampai dilihat di sisi-sisi pakaiannya itu ada basahan daripada minyak rambut yang dikenakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada permasalahan menarik. Tadi disebutkan yukthirul qina', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengenakan qina', penutup di kepalanya berupa kain. Ulama khilaf dalam menggunakan kain tersebut. Ya, ulama khilaf. Kalau cuman pakai apa? Qina' itu aja. Bisa dipahami ya? Ya, ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, hukumnya mubah. Alasannya kenapa?
Dikarenakan setiap pakaian itu hukum asalnya diperbolehkan. Ya, hukum pakaian itu setiap hukum asalnya diperbolehkan sampai datang larangan secara tegas. Ya. Nah, pendapat yang kedua hukumnya makruh. Pendapat yang pertama ini yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang kedua hukumnya makruh. Pakai syimak gitu doang tuh imamah, bukan imamah, syimak gitu. Mengapa demikian? Ya. Mengapa demikian? Mereka berdalil diantaranya dalam riwayat Muslim ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan Dajjal. Tahu Dajjal ya? Jangan sampai nggak tahu, ya. Bahaya nih kalau nggak tahu Dajjal ini. Karena Kebanyakan Dajjal sekarang. Nah, disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma'ahu sab'una alfan min Yahudi Asbahan. Nanti akan Dajjal itu ketika keluar akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari kota Asbahan yang ada di Iran saat ini. Ada nih kotanya. Bahkan Ana sempat lihat salah satu YouTube traveler dari Arab tuh berkunjung ke Iran, ada kampung Yahudi sampai sekarang. Di Iran itu. Di Asbahan ini, kota Asbahan ini. Jadi kota, di dalam kota itu ada daerah ya, kayak misalnya Kampung Melayu di Jakarta gitu ya. Nah, itu isinya cuma orang Yahudi aja. Sampai sekarang. Nah, maka kata Rasulullah nanti diikuti oleh siapa? Orang ya Yahudi. Alaihim at-tayalisah. Ya, mereka menggunakan tayalisah. Nah, tayalisah ini adalah bentuk jamak dari kata taylasan. Dan nanti Anda jelaskan. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, qala ma ashbahahum bi Yahudi Khaybar. Orang-orang Yahud Asbahan ini begitu mirip ya tampilannya dengan orang Yahudi di Khaybar. Yang ada di mana? Kota Madinah. Nah, tailasan di antara tafsiran penjelasan para ulama, makna tailasan itu adalah kain yang dipakai, ditaruh di atas kepala dan dibiarkan membentang ke bawah. Itu makna tailasan. Jelas ya? Nah, ini menurut sebagian ulama. Maka dalam mazhab Hanbali makruh hukumnya pakai tailasan ini. Cuman hanya sekedar itu doang ya, tanpa kalau dia menggunakan ini lalu ditambahkan yang lainnya, itu tidak makruh. Karena apa? Itulah yang membedakan dengan Yahudi. Jadi Yahudi itu cuma pakai itu aja. Yang taruh kain di atas kepalanya saja. Ya. Nah, itu dia. Makanya itu para ulama ya. Kenapa? Bukan igal. Kalau dulu zaman dulu tuh pakai imamah. Nah, umumnya mayoritas ulama tuh pakainya imamah. Karena Rasulullah SAW mayoritasnya menggunakan imamah. Sekarang ini semua imamah ya? Bukan, lain lagi. Imamah tuh yang dililitkan itu imamah. Iya, itu Rasulullah menggunakan imamah. Nah, adapun yang menggunakan sekarang saat ini menurut mazhab Hanbali hukumnya makruh dalam mazhab Hanbali. Akan tetapi Syafi'iyah membantahnya atau menjawab hujjah daripada Hanabilah tersebut apa? Syiar ya, ciri daripada Yahud itu belum muncul saat ini. Jelas ya? Belum muncul saat ini. Maka tidak bisa dijadikan alasan untuk memakruhkan penggunaan atau pemakaian tailasan tersebut. Jelas ya? Nah, jadi dalilnya Syafi'iyah kembali kepada apa? Hukum asalnya mengenakan pakaian itu hukumnya apa? Mubah. Nah, lalu Hanabilah berdalil untuk mengatakan makruhnya menggunakan tailasan itu apa? Menyerupai Yahudi. Ya. Nah, enggak, Yahudi hanya tailasan aja. Nah, terus kenapa? Ya pakai igal nggak masalah kalau kita melihat kepada mazhab Hanbali ya.
Kita melihat kepada mazhab Hanbali menggunakan mazhab nggak ada masalah. Nah, lalu para ulama Syafi'i juga mengatakan makna toilasan itu juga bukan hanya toilasan itu punya dua makna. Bukan hanya sekedar kain yang ditaruh di kepala, tapi juga apa? Pakaian yang besar yang ditutupkan pada badan tanpa memasukkan tangan ke dalamnya. Jadi tangannya ada di dalamnya. Bukan masuk kayak gini. Nah, paham ya? Jadi kayak jadi tangan itu ada di dalam. Itu yang dinamakan toilasan. Jelas ya? Nah, itu dia. Baik. Hadits yang selanjutnya, Abdullah bin Mughaffal qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tarajjuli. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Abdullah bin Mughaffal ya, salah seorang sahabat dari kabilah Muzainah, dan beliau termasuk min ashabi syajarah yang berbaiat kepada Rasulullah SAW di bawah pohon ya. Beliau meninggal di Basrah pada tahun 60. Beliau mengatakan Rasulullah SAW melarang kita untuk menyisir kecuali jarang-jarang. Ghibban ya. Ghibban itu apa? Sehari ngerjakan, sehari lagi nggak dikerjakan ya. Tetapi para ulama menjelaskan bukan berarti artinya kita sehari nggak nyisir, sehari nggak nyisir, enggak. Bukan begitu maknanya. Tetapi kata para ulama adalah jangan sampai terlihat kita sering nyisir gitu. Jadi dikit-dikit nyisir. Ya sampai naruh di ya, kayak gitu. Jadi nggak ada masalah kalau misalnya habis wudhu nih kita nih, kan kadang ya rambutnya berantakan, tuh kita sisir nggak ada masalah. Tapi jangan dikit-dikit geser dikit rambutnya langsung disisir. Jangan begitu, ya. Kenapa? Ya, karena kenapa? Karena terlalu sering dalam merapihkan atau memperhatikan penampilan ini juga nggak bagus juga kalau berlebihan. Pertama kayak perempuan. Nah, itu jadikan kita nih apa? Kurang memperlihatkan sisi kelaki-lakian kita. Nah, maka dari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-badzadzatu minal iman. Ini riwayat Abu Dawud. Al-badzadah itu terlihat agak lusuh sedikit gitu loh, agak apa namanya bahasanya itu badzadzah. Jadi kelihatan kayak lusuh sedikit, kayak kurang rapi gitu tuh. Itu termasuk bagian daripada iman. Nah, jadi jangan terlalu apa-apa dikit-dikit semuanya serba bersih banget gitu. Terlalu berlebihan nggak boleh. Ya, jadi kadang ada saatnya kita memperlihatkan apa? Ya, apa namanya? Kayak lusuhnya. Ya agak, bahasa itu lebih tepat, kumel. Jadi kadang kita memperlihatkan diri kita ini kumel. Karena kenapa? Itu atau bagian daripada melatih diri kita supaya apa? Supaya untuk menghadapi saat-saat sulit. Ya, karena kan kita juga diperintahkan apa? Perintahkan apa? Jihad. Emang kalau jihad nanti sempat rapi, ya? Nanti tahu hukum jihad itu, jihad ada dua. Jihad ada dua, jihadut talab wa jihadu ad-dafa. Jihad yang ekspansif, menyerang, ya, dan jihad membela diri. Nah, ekspansif ini bukan berarti langsung bunuh, enggak. Jihad ini sebagai bentuk pengamanan dakwah. Bentuk apa? Pengamanan dakwah. Karena kita tahu umat Islam ini kan, agama Islam ini agama untuk semua umat kan. Nah, artinya kalau agama untuk semua umat berarti ada tanggung jawab pada diri kita untuk menyebarkannya ke seluruh umat. Nah, tapi bentuk penyebaran pemahaman ini seringkali akan mendapatkan apa? Tantangan. Nah, yang nggak jarang tantangannya itu berupa apa? Ya fisik, ancaman penghilangan nyawa. Nah, maka di sini diperintahkan untuk berjihad. Nah, kalau jihadut talab itu kalau udah musuh nyerang, itu semua kaum muslimin tanpa terkecuali, laki-laki dewasa, laki-laki masih kecil, anak-anak, ya, perempuan, orang tua, wajib
Bahkan kata para ulama, seandainya tinggal tersisa senjata tinggal batu tuh, udah tetap lawan orang kafir yang apa? Menyerang. Udah nggak ada pengecualian. Semua umat Islam diwajibkan jihad di kala kondisi tersebut. Nah, adapun jihadut talab ini hukumnya apa? Fardu kifayah. Setiap setahun sekali harus ada yang ngerjain. Ya, minimal kata para ulama. Artinya kalau dalam 1 tahun tidak ada yang mengerjakan dalam kondisi dia mampu ya, hukumnya dosa semua. Hah? Ya jihad itu, jihad tadi, jihad ke negeri bukan, ke negeri itu dia dakwah. Makanya kan kalau dalam proses jihad talab itu kan ngirim dulu ke daerah itu, masuk 3 pilihan. Masuk Islam atau masuk ke bawah wilayah dan penguasaan kaum muslimin, yang dimana nanti orang-orang yang tidak beragama Islam itu diberikan hak untuk menjalankan ibadahnya, agamanya, ya, dan bayar jizyah setahun sekali. Bayar jizyah setahun sekali. Bayar jizyahnya itu bagi laki-laki dewasa produktif. Orang tua, anak-anak, perempuan nggak wajib. Kadarnya, tarifnya bahasanya begitu ya. Tarifnya kalau orang kaya cuma 4 dinar aja setahun sekali. 4 dinar kurang lebih 16 juta sekian setahun sekali. Orang yang kondisi pokoknya paling ringannya setahun sekali cuman 4 juta 250 atau 4 juta 500 ribu, sekitar segitu setahun sekali. Murah nggak? Dibanding pajak murah mana? Ya udah. Nah, tapi nanti di situ di saat yang bersamaan orang kafirin ini akan mendapatkan hak yang sama dengan kaum muslimin, dalam artian penjagaan, ya, haknya nggak boleh diganggu, hartanya, jiwanya, dirinya. Kalau ada musuh yang nyerang, kaum muslimin harus jaga dia. Hah? Jelas ya? Atau kalau nggak mau milih di antara dua ini, baru di sini apa? Diperangi sampai mereka tunduk kepada kaum muslimin. Tapi juga jihadnya kaum muslimin itu dengan akhlak, nggak boleh bunuh anak kecil, nggak boleh orang yang berlindung di tempat ibadah, orang tua nggak boleh. Pohon saja kalau misalnya tidak digunakan sebagai pertahanan tidak boleh diganggu. Ya Allah, ya Bani Islam. Iya. Itu bunuh semua orang di masjid. Jelas ya? Nah, itu dia. Ala kulli hal, kembali lagi. Jadi tujuannya ini kan untuk apa? Melatih diri. Nah, melatih selain fisik juga dari sisi apa? Jiwanya. Jadi kumal-kumal tuh juga jangan dipikirin. Harus juga orang Islam tuh harus memperlihatkan momen-momen tuh dirinya, memperlihatkan kalau dalam kondisi kumal, jangan rapi terus. Ya, rapi itu disukai, sangat disukai, bahkan sangat dianjurkan, tapi bukan secara berlebihan. Baik. Nah, wa fi riwayatin yatarajjalu ghibban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu menyisir rambutnya itu ya jarang-jarang. Artinya enggak setiap saat, dikit-dikit berantakan dikit langsung disisir, enggak. Ada momen-momennya. Baik. Babu syaib, ya, bab tentang ubannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sudah menjelaskan tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW itu merapihkan dirinya, di mana beliau itu kalau merapihkan dirinya itu mendahulukan sisi kanan. Bahkan beliau ini sampai suka memakaikan minyak ke rambutnya sampai dikira oleh sebagian atau terlihat seperti tukang minyak. Ya, nah, ini saking menunjukkan akan apa? Nabi Muhammad SAW memperhatikan penampilan beliau. Lalu juga bersamaan dengan itu, Nabi Muhammad SAW bukan berarti ketika menganjurkan, menyontohkan kepada kita untuk memperhatikan penampilan terus kita dikit-dikit rapi semuanya, kelihatan klimis mulu. Tidak melatih diri kita untuk momen-momen atau saat-saat yang kita dibutuhkan untuk tegar di situ. Nah, makanya di saat yang bersama Rasulullah SAW melarang kita untuk dikit-dikit nyisir, tujuannya itu. Ya. Jelas ya?
Nah, sekarang masuk ke masih berkaitan tentang rambutnya Nabi Muhammad SAW, tapi secara khusus kita berbicara tentang ubannya Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini perhatikan jemaah sekalian, ikhwah sekalian. Para sahabat ini sampai memperhatikan uban Nabi Muhammad, menunjukkan akan apa? Besarnya cinta para sahabat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nanti dalam hadis itu sahabat sampai ngitungin jumlah ubannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana saja lokasi yang terdapat pada rambut yang tumbuh di kepala Rasulullah SAW itu terdapat ubannya di mana saja. Itu sampai saking apa? Memperhatikannya sahabat segala hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan akan apa? Cinta. Ya, maka dari itu kita juga diperintahkan untuk apa? Memuji dan menyanjung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nggak dibolehin sanjung setinggi-tingginya Rasulullah, nggak ada larangan. Yang nggak boleh sanjungannya seperti orang Nasrani yang menuhankan siapa? Nabinya, Nabiullah Isa alaihissalam. Ya, tapi Rasulullah, maka dari itu dalam sebuah syair yang disampaikan di hadapan Rasulullah SAW disebutkan ada salah seorang sahabatnya menyampaikan sebuah bait syair apa? Seakan-akan engkau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dibebaskan dari segala bentuk kekurangan, dan seakan-akan engkau diciptakan dalam kondisi engkau bisa memilih seperti apa engkau akan diciptakan. Bayangin, ibaratnya kita kalau mau diciptain nih bisa, kalau kita nggak bisa milih nih, ntar ada yang hidungnya gimana, ya kan, atau pipinya gimana, matanya gimana, kurang suka. Enggak, kalau Rasul seakan-akan tuh, ya Allah, dalam syair itu nanti aneh mau diciptain ini begini mesen. Nah, kalau kita nggak bisa kan. Nah, ini saking apa? Saking begitu indahnya dan rupawannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Hadis yang pertama, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, annahu su'il. Ia ditanyakan Anas bin Malik, hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensemir rambutnya atau mewarnai rambutnya? Ya, qala lam yablugh dzalik, ya. Maksudnya tidak sampai demikian. Maksudnya adalah menurut Anas bin Malik, menurut penuturan dalam hadis ini, ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada, tapi belum sampai taraf yang harus sampai di semir. Artinya nggak terlalu kelihatan, tidak terlalu kelihatan. Kan orang kalau mulai beruban tuh kan nggak langsung putih gitu kan, ada sebagian begitu kan, tapi mulai agak pudar warna kehitamannya udah dengan mirip-mirip atau mendekati warna kemerahan, betul ya. Nah, jadi di sini kata Anas bin Malik dalam hadis ini, ya, belum sampai kepada hal tersebut. Lalu beliau menyatakan inna makana syai'an, ada sedikit saja tapi ubannya yang sudah terlihat jelas, fi sudughaihi, di dua sudughnya. Sudugh itu artinya antara mata dengan telinga. Nah, mata dengan telinga. Jadi kalau antum pegang di sini nih ada tulang yang menonjol kan? Nah, di jambangnya. Nah, jadi di sini nih Rasulullah SAW, kata Anas bin Malik, sudah terlihat apa? Rambut putihnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, tentu hadis ini tidak menunjukkan akan pengkhususan, artinya nggak ada ubannya cuma di situ doang, enggak. Nanti ada riwayat lain yang menjelaskan ada lagi di tempat yang atau di bagian rambut Rasulullah yang lainnya, tetapi ini yang dilihat oleh Anas di saat itu. Jadi ada beberapa momen yang dilihat oleh Anas ibnu Malik. Baik. Lalu yang selanjutnya, wa anhu aidan, ya, dari Anas bin Malik lagi, ma'adattu fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihyatihi, aku tidak menghitung, ya, pada kepala Rasulullah atau rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lihyatihi, dan juga janggutnya, illa arba'asyrata sya'ratan bayda, melainkan saya dapati cuma 14 doang ubannya Nabi Muhammad. 14 helai rambut Rasulullah SAW itu sudah mulai beruban. Nah, Rasulullah meninggal umur berapa?
Hah? 63. 63 tuh hitungan Hijri. Hijri ya. Jadi hitungan Masehi kurang lebih sekitar berapa? 60-61-an. Ya? 60-61-an. Tapi ubannya berapa? 14. Hah? Ya? Jelas ya? Nah, itu dia. Nah, itu maka dari itu nanti ada salah seorang sahabat itu sampai nanya, kok bisa beruban kau ya Rasulullah? Sampai saking apa? Enggak, dalam artian menunjukkan akan saking sedikitnya uban Rasul sampai sahabat yang lihat itu heran. Kok ada ubannya? Apa yang bikin kau beruban? Nanti ada hadisnya. Sabar, nanti kita baca ya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu qala, dari Ibnu Umar ya, innama kana syaibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahwan min 20 sya'rah. Jadi ubannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sekitar 20-an aja. Nah, jadi pengungkapan angka itu tidak menunjukkan akan secara spesifik, tapi itu sifatnya perkiraan kurang lebih. Karena kenapa kan mereka ngitungnya, Rasulullah kan nggak mungkin dilihatin sambil diam dulu Rasulullah, Anda mau hitung, nggak begitu kan? Tapi sembari Rasul beraktivitas, mereka melihat, memperhatikan. Nah, itu bisa jadi adanya apa? Mungkin kesilapan atau kurang hitungnya. Nah, itu jadi menunjukkan ini nggak bertentangan antara satu riwayat dengan riwayat yang lainnya. Nah, hadits yang selanjutnya, wa an Jabir bin Samurah, dari Jabir ibn Samurah, annahu su'ila an syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ia ditanyakan tentang ubannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu beliau berkata, faqal kana idza dahana ra'sahu lam yura minhu syaibun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau meminyaki rambutnya tidak terlihat ubannya. Hebat ya, Masya Allah ya. Fa idza lam yudhan ru'iya minhu. Kalau nggak diminyakin baru kelihatan. Karena itu ya. Jadi kalau nggak ada minyaknya baru terlihat ubannya. Ya. Nah, maka itu ini dikuatkan ya dalam riwayat Muslim dan riwayat Anas. Riwayat ini dikuatkan lagi dalam riwayat Muslim dan Anas dari jalan Jabir bin Samurah juga. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad syamita muqaddamu ra'sihi wa lihyatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya terlihat pada bagian depan kepalanya, rambutnya dan dan janggutnya. Kana idza dahana lam yatabayyan. Kalau beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengenakan minyak rambut, tidak terlihat ubannya. Wa idza sya'itha, kalau tidak dipakai minyak rambut baru terlihat ubannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, ini menunjukkan akan apa? Bahwasannya ini masih permulaan ubannya Rasulullah, jadi nggak terlalu kelihatan ya. Wa anhu, dan juga dari jalan Jabir bin Samurah, lam yakun fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syaibun. Nah, di Jabir malah mengatakan dalam riwayat ini tidak ada sama sekali uban di rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa sya'arat, kecuali beberapa helai saja, fi mafriqihi, pada bagian depannya saja. Idza dahana wa arahunna duhnu. Kalau misalnya beliau mengenakan atau memakaikan minyak pada rambutnya baru tidak terlihat ubannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu hadis yang terakhir, insyaallah kita bahas yang terakhir pada bab ini aja. Sampai di sini dulu. Wa an Abi Ramsah, dari Abi Ramsah At-Taimi. Ya, Abi Ramsah At-Taimi. Jadi ini ada salah seorang sahabat namanya Abu Ramsah. Namanya Rifa'ah ibn Yathribi. Rifa'ah ibn Yathribi. At-Taimi. Ya. At-Taimi ini apa? Kan kita tahu di antara nama keluarga
suku Quraisy itu Bani Taim namanya. Yang itu dari situlah berasal siapa? Sayyidina Abu Bakar. Tapi Abu Ramtah ini bukan Bani Taim Quraisy. Tapi dijelaskan oleh Imam Tirmidzi, Taimur Ribab. Jadi ada Taimur Ribab. Taim, Bani Taim dan Taimur Ribab. Nah, jadi si Abu Ramtah ini berasal dari mana? Taimur Ribab. Qal ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma'i ibnun li, dan aku datang bersama anakku katanya. Qal fa urituhu, ya. Dan aku memperlihatkannya. Faqultu lamma ra'aituhu, dan aku diperlihatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya aku diperlihatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqultu lamma ra'aituhu, tatkala aku melihatnya aku mengatakan hadza nabiyullah. Ini adalah nabinya Allah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan akan apa? Cahayanya, nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau orang yang mau membuka hatinya, nggak sombong, ya, tidak sombong dan tidak ada sesuatu yang menjangkiti hatinya, ya, daripada kepentingan-kepentingan baik kelompok ataupun dunia atau yang lainnya, itu akan bisa melihat hidayah itu dengan jelas. Seperti halnya melihat Rasulullah SAW dari wajahnya dan tampak dari fisiknya saja menunjukkan akan cahaya kenabian daripada diri Nabi Muhammad SAW. Nah itu, maka dari itu harus penting apa? Jaga hati. Jangan ada yang hinggap di hati kita ini sesuatu apapun yang mengakibatkan kita terhalang daripada apa? Hidayah. Kepentingan dunia, kepentingan apa? Kelompok, nggak ada. Jadikan dunia ini, hidayah itu sebagai penuntun. Maka itu diantara salah satu pesan salah seorang syekh saya mengatakan, ini pesan sangat amat bagus, harus diingat-ingat. Ketika kalian mempelajari ilmu, kan ilmu ini sebagai wasilah untuk apa? Mencari tahu kan? Mencari tahu akan kebenaran. Jadikan ilmu tersebut sebagai penuntun dirimu. Jangan jadikan ilmu sebagai alat, ya, untuk, ya, menguatkan pemikiran yang sudah kita, ya, yakini. Artinya maksudnya apa? Sekalipun ilmu kita menuntun bahwasannya apa yang telah kita yakini sebelumnya itu adalah sebuah kesalahan, itu menjadikan diri kita tidak segan-segan untuk menyatakan apa yang kita yakini dahulu itu sebuah kesalahan. Jangan jadikan karena kepentingan, oh ini saya udah merasa benar dengan kelompok saya, terus karena ada gengsi seperti itu, perasaan seperti itu menjadikan kita terhalang daripada hidayah, terus menjadikan ilmu itu kita otak-atik supaya selaras dengan apa yang menjadi pemikiran kita. Jelas ya? Nah, maka dari itu salah seorang sahabat sampai melihat Rasulullah saja langsung apa? Hadza nabiyullah. Ini adalah nabi Allah Subhanahu wa taala. Wa alaihi thauban, dan beliau mengenakan dua potong pakaian, walahu sya'run qad alahu syaibu. Dua pakaian yang berwarna hijau. Ya, berwarna hijau. Nah, pakaian warna hijau ini adalah pakaiannya penduduk surga. Dalilnya mana? Ya kan? Nah, dalilnya diantara di dalam surat Al-Kahfi, ya, menceritakan penduduk surga, wa yalbasuna thiyaban khudra, dan mereka para penduduk surga itu mengenakan pakaian berwarna hijau, ya. Nah, juga dalam dalam ayat 21 dari surat Al-Insan, aliyahum thiyabun sundusin khudru, ya, mereka mengenakan thiyab sundus daripada sutra, ya, khudr berwarna hijau, ya. Nah itu dia, ya. Nah juga makanya Nabi Muhammad SAW mengenakan pakaian berwarna hijau. Lalu beliau Abu Ramtha At-Taimi ini mengatakan walahu sya'run qad alahu syaibu wa syaibuhu ahmar, dan di rambut beliau SAW terlihat mulai muncul ubannya, dan ubannya berwarna merah. Nah, warna merah di sini ada dua kemungkinan. Imma Rasulullah SAW sudah menyemir rambutnya. Sebagian nanti akan kita bahas nanti di bab selanjutnya, itu menjelaskan tentang apa? Semirnya Nabi Muhammad SAW, atau maknanya di situ permulaan daripada apa? Ubannya, memutihnya rambut Nabi Muhammad SAW.
wasallam. Karena kadang ada orang yang warna uban itu justru ketika beruban itu bukan jadi putih, malah justru merah-merahan. Jadi ini bisa maknanya hal tersebut, ya. Maka dia disebutkan walahu sya'run qad alahu syaibu, dan beliau memiliki rambut yang dimana di rambut tersebut telah muncul ubannya, wa syaibuhu ahmar, dan warna ubannya berwarna merah. Baik, sampai di sini dulu. Insyaallah kita akan menjelaskan tentang apa yang menyebabkan keluarnya uban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kajian yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.